semua. Walaupun kita beribadah dari rumah, tetap semangat ya. Jangan lupa berdoa, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian, jangan lelah. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Raja yang adil, di dalam tangan-Mu ada kebenaran dan kebahagiaan. Engkau selalu dekat bagi orang yang selalu mencari-Mu dengan setia dan menanti setiap orang yang datang kepadamu. Jiwa kami selalu rindu bersekutu di rumah-Mu yang kudus, sebab iman kami bersaksi bahwa tiada tempat yang lebih bahagia dan damai selain persekutuan dengan Engkau. Kiranya Roh-Mu menuntun, menyucikan, dan menyempurnakan ibadah kami, sehingga hati dan jiwa kami puas, bergema, bersorak-sorai kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih semangat kan memuji Tuhan? Kita angkat satu pujian, hati yang gembira. So
kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Taurat, yaitu adik-adik, jangan lupa dihafal ya. Terima kasih. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak terhingga mengucap syukur atas kasih setiamu. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Shalom adik-adik sekolah minggu dan remaja GKPS Tambun. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, memberi kami kesehatan sehingga kami bisa berkumpul dalam ibadah sekolah minggu dan juga remaja GKPS Tambun. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami, mata dan telinga kami, mulut, kaki, tangan kami Tuhan, agar semuanya kami arahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu dan remaja, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 127 ayatnya yang ketiga hingga ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang.
Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu dan remaja GKP Stambun, tahukah kalian bahwa kalian itu adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Anak-anak yang berharga di hadapan orang tua. Anak-anak yang berharga di hadapan guru-guru sekolah minggu. Anak-anak yang berharga di hadapan teman-teman dan semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ini adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Tahukah adik-adik semuanya apa itu arti berharga? Berharga artinya adalah istimewa, spesial, penting, bernilai. Jadi kalau disebut berharga berarti ada nilai yang tinggi. Ada sesuatu yang khusus, istimewa di dalamnya. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang berharga, maka ada yang menjaga, ada yang menganggap kita begitu istimewa, yaitu Tuhan kita. Nah, di ayat 3, adik-adik, disebutkan bahwa anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Milik pusaka Tuhan. Artinya, kalau dikatakan milik pusaka Tuhan, artinya adalah kita ini adalah sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Milik Tuhan yang sangat berharga. Karena itu kita selalu dijaga, selalu dilindungi, selalu disertai kemanapun kita berada. Kalau adik-adik punya sesuatu yang berharga misalnya, coba apa bisa disebutkan? Apa sesuatu yang berharga? Apakah berbentuk barang? Atau apakah itu benda? Bahkan mungkin binatang. Contohnya, kalau adik-adik memiliki atau memelihara seekor anjing, bagi adik-adik apakah itu berharga? Kalau anjing itu berharga, peliharaan itu berharga, tentu dia istimewa. Dia punya nilai. Dia berarti dalam kehidupan kita. Atau adik-adik punya mainan. Apakah itu mainan yang kalian beli sendiri dengan uang jajan yang dikumpul, atau kalian dengan dibelikan atau dihadiahkan oleh orang tua atau sahabat? Tentu karena kita mengatakan milik kita itu berharga, mainan kita itu berharga, maka karena mainan kita itu memiliki arti, memiliki nilai, sehingga kita sebut sebagai berharga. Nah, karena kita katakan milik kita mainan itu atau hewan peliharaan kita itu berharga, maka otomatis kita merawat, kita menjaga, memelihara. Sehingga ketika kita memiliki barang berharga itu, kita memiliki keinginan untuk selalu menjaga supaya contohnya mainan itu tidak rusak. Kita rawat supaya mainan itu bisa awet. Atau binatang peliharaan itu kita rawat, kita kasih makan, kita kasih minum, ya, supaya sehat dan selalu bisa ada di tengah-tengah kita. Itulah tandanya kalau kita merasa ada barang, ada benda, atau ada binatang, ada sesuatu yang berharga di rumah kita. Demikianlah adik-adik, hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan. Dikatakan di ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Jadi hidup kita ini berharga di masa muda kita ini. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, kita dijaga, dipelihara, ditolong, kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Oleh karena itu adik-adik, kita harus menjaga, kita harus memelihara. Supaya apa? Supaya jangan terjadi kerusakan. Seperti mainan tadi, supaya tidak terjadi kerusakan. Harus kita simpan baik-baik,
harus kita bersihkan baik-baik, harus kita rawat sungguh-sungguh dengan hati yang tulus. Demikian juga hidup kita ini. Kalau Tuhan menganggap kita berharga, maka Tuhan mengajak kita untuk merawat hidup kita. Adik-adik juga punya tanggung jawab loh, bukan hanya orang tua saja. Adik-adik juga harus menjaga diri supaya tidak sakit, menjaga diri supaya adik-adik tetap memiliki semangat untuk pergi ke sekolah, ya, tidak malas. Nah, itu adalah cara-cara kita untuk merawat agar hidup kita itu tetap terpelihara. Banyak hal adik-adik yang bisa membuat hidup kita ini tidak terawat atau bahkan bisa menjadi rusak. Contohnya adalah kemalasan. Nah, kalau adik-adik malas sarapan, akhirnya mahnya kambuh atau sakit perut, ya. Kalau adik-adik malas belajar, akibatnya menjadi ketinggalan pelajaran atau bodoh, ya, menjadi tidak tahu apa-apa. Atau ketika adik-adik malas membersihkan pakaian, membersihkan tempat tidur, akhirnya banyak kuman, banyak bakteri. Jadi adik-adik bisa terserang penyakit. Jadi banyak sekali masalah atau akibat yang kita hadapi kalau kita tidak menjaga hidup kita yang berharga ini. Tuhan mengatakan bahwa kalau kita mengisi tabung kita dengan penuh, itu artinya kita mempersiapkan diri. Berbahagialah kita. Jadi kita nggak malu. Kita jadinya nanti punya persiapan. Kalau adik-adik menjaga, merawat, dan memelihara hidup kita. Adik-adik, apalagi adik-adik remaja ya, harus diperhatikan dengan baik-baik. Bahwa banyak sekali di sekitar kalian itu yang bisa membuat hidup kalian itu yang tadinya berharga menjadi tidak berharga. Bagaimana caranya? Tentu adalah karena kita tidak pintar dan bijaksana menjaga hidup kita. Banyak tawaran-tawaran di luar sana yang bisa membuat masa depan kita rusak, hidup kita ini tidak lagi berharga. Misalnya, kalau kita ditawarin narkoba misalnya, merokok, gak boleh. Itu bisa merusak, penyakit, ya, bisa membuat kita menjadi kecanduan dan akhirnya kita mengidap penyakit yang parah karena banyak sekali akibat buruk karena merokok ataupun kecanduan narkoba. Itu bahaya. Jadi kalau kita nggak jaga diri kita, hidup kita yang tadinya berharga menjadi rusak. Nah, adik-adik semua, khususnya juga anak-anak remaja, harus jaga diri supaya tidak terkena rayuan orang-orang yang mengajak untuk mengkonsumsi narkoba. Juga ada juga pergaulan yang tidak baik, pergaulan buruk, seks bebas. Hati-hati adik-adik remaja. Jangan mau diajak-ajak sesuatu yang tidak benar. Pergaulan yang buruk mendatangkan sesuatu yang buruk. Makanya adik-adik harus pintar-pintar memilih teman. Boleh berteman dengan siapapun, tapi harus pintar. Jangan semua diikutin. Jangan karena kita pengen kelihatan hebat, pengen kelihatan keren, akhirnya hidup kita menjadi tidak terawat karena ikut-ikutan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ada juga kecanduan game misalnya. Ini juga membangun sikap-sikap yang buruk. Misalnya kalau kecanduan game, jadi lupa makan, lupa istirahat, lupa belajar. Akhirnya apa? Banyak sekali dampak buruknya. Dari segi kesehatan ya, mata jadi terganggu, kesehatan badan terganggu, ditambah lagi dengan kalau kita kecanduan game, kerugiannya banyak. Contohnya dari segi membeli paket ya, paket data, sudah rugi uang, rugi tenaga, rugi waktu lagi. Akhirnya kita tidak bisa mengisi waktu kita dengan baik. Nah, itulah tugas kita adik-adik semua, supaya benar-benar kita beruntung bisa menjalani hidup kita ini. Karena hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan, maka kita harus mengisi hidup kita dengan cara-cara yang baik. Mari katakan, aku berharga. Coba adik-adik semuanya, pendeta aja untuk membuat tangannya, boleh kedua tangannya atau satu tangan ke dadanya, lalu katakan, aku berharga di hadapan Tuhan. Amin. Nah, dengan adik-adik mengatakan itu, artinya adik-adik punya komitmen
punya janji bahwa adik-adik semua akan menjadi anak-anak yang menjaga, merawat hidup dengan mengisi hidup dengan sikap-sikap yang baik, belajar yang tekun, memiliki hobi yang membangun, olahraga, atau talenta bakat-bakat lain yang dikembangkan dengan baik. Dengan semuanya itu, maka hari-hari kita diisi dengan yang baik. Dan ketika hari-hari kita diisi dengan baik, maka hidup kita akan terawat, terpelihara dengan baik. Kalau hidup kita terpelihara dengan baik, maka hidup kita berharga di hadapan Tuhan, dan senantiasa Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang memiliki sikap karakter yang baik, anak-anak yang rajin, anak-anak yang sukses memiliki masa depan yang cerah untuk kehidupan yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu dan remaja semua. Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Berilah kami Tuhan kepintaran, agar kami mengerti firman Tuhan, dan kami bisa melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, berkatilah kami senantiasa, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan, anak-anak yang berharga di hadapan orang tua, di hadapan guru sekolah minggu, di hadapan teman-teman, dan di hadapan semua orang. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu ya. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Dihafal ya adik-adik, lalu dikirim ke grup Facebook kita Sekolah Minggu dan Remaja. Kakak tunggu ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tetap semangat walaupun ibadah dari rumah ya adik-adik. Nah, kreativitas kita untuk minggu ini adalah untuk kelas kecil, adalah menuliskan pada sebuah kertas tentang kebaikan atau kelebihan yang ada pada diri adik-adik. Contohnya seperti ini adik-adik. Nanti setelah selesai, lalu ditempelkan di dinding ya adik-adik ya. Nah, untuk kreativitas kelas besar dan remaja, coba adik-adik tuliskan tentang apa aja kebaikan yang dilakukan setiap hari, baik untuk sesama teman ataupun terhadap orang tua. Tulis ya adik-adik ya, nanti kirim di grup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita ucapkan Huberedon Bani Harajaoni Naibata. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian, Eta Hasomanku.
adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita sama-sama melipat tangan, menutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin, anak-anak sekolah minggu yang suka mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah persembahan kami, yang Tuhan berikan rezeki kepada orang tua kami, agar semakin bertambah rezeki orang tua kami, dan semakin dimuliakan nama Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Inilah kami Tuhan, berkatilah kami, dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa dan persembahan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada uhur nami, Aseto rangganup, Seng buidalanun nami, Salakana torsa, Dop ama soman nami, Torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.